Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang macam-macam sujud. Sujud terbagi menjadi 3. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang terakhir, sujud tilawah. Sebelum masuk ke pembahasan, apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau keuntungan, terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur hukumnya sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw basharun bihi kharra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau tersujud berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya, tata cara sujud syukur dapat dilakukan dengan urutan berikut ini. Yang pertama, dimulai dari posisi berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Yang ketiga, turun sujud. Yang keempat, bangun dari sujud lalu diam sejenak. Dan yang terakhir, lakukan salam. Selanjutnya, bacaan sujud syukur dapat dilafalkan sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Apa itu sujud sahwi? Dalam bahasa Arab, sahwi artinya lupa. Karenanya, jika seorang muslim lupa mengenai gerakan sholat yang ia kerjakan, ia disunahkan melakukan sujud sahwi karena lupa. Secara umum, Nahdlatul Ulama menuliskan 5 sebab sujud sahwi mesti dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam sholat meliputi qunut, tasyahud awal, sholawat pada Nabi saat tahiyat, sholawat pada keluarga Nabi saat tahiyat akhir, dan duduk tasyahud awal. Yang kedua, lupa melakukan gerakan tertentu dalam sholat. Yang ketiga, memindah rukun qauli atau ucapan bukan pada tempatnya. Misalnya, membaca Al-Fatihah pada saat yang tidak. Yang ketiga, ragu dalam hal sunnah ab'ad. Misalnya, seseorang ragu apakah telah duduk tasyahud awal atau belum. Dan yang terakhir, ragu jumlah rakaat. Misalnya, ia bingung telah sampai rakaat kedua atau sudah ketiga, maka hitungannya mesti mengambil rakaat kedua, sehingga ia wajib untuk menambahkan 1 rakaat lagi, dan sebelum salam ia disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah muakkad atau anjuran yang amat ditekankan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ketika kalian ragu, tidak ingat apakah telah melaksanakan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah rasa ragu itu dengan melanjutkan pada hal yang diyakini, dan hendaklah melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jika sholat tersebut sempurna, maka tambahan 1 rakaat dihitung pahala baginya, dan 2 sujud merupakan kesunahan baginya.
Jika ternyata sholatnya memang kurang satu, maka tambahan 1 rakaat menyempurnakan sholatnya, dan 2 sujud itu untuk melawan kehendak setan. Hadis riwayat Abu Daud. Tata cara melakukan sujud sahwi sama seperti sujud dalam sholat pada umumnya, namun sujud sahwi dilakukan 2 kali dipisah dengan duduk sejenak. Setiap kali turun dan bangkit dari sujud disyariatkan membaca takbir. Adapun bacaan sujud sahwi ialah sebagai berikut: Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang saat mendengar atau membaca ayat sajadah. Sujud ini bisa dilakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Lalu, apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah bersujud. Lazimnya, di mushaf Al-Quran ada tanda tertentu seperti tulisan kata sajadah dengan tulisan Arab di pinggir halaman yang sebaris dengan ayatnya, atau adanya gambar seperti kubah kecil di akhir ayatnya. Siapa saja yang membaca atau mendengar lantunan ayat sajadah ini dianjurkan untuk bersujud tilawah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u 'alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu." Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika beliau melalui ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud. Kami pun sujud pula bersama beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah dapat dilakukan dengan urutan berikut ini. Yang pertama, dimulai dari posisi berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, turun lalu sujud. Yang keempat, bangun dari sujud lalu diam sejenak. Yang kelima, bangun meneruskan sholat jika sujud tilawahnya itu dilakukan di dalam sholat. Dan yang terakhir, melakukan salam jika sujud tilawahnya itu dilakukan di luar sholat. Adapun bacaan sujud tilawah dapat dilafalkan sebagai berikut: Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya, aku meletakkan wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuknya, menyusun pendengarannya, penglihatannya dengan kekuatan dan kuasanya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.